Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yudi Rustandi, saya akan memaparkan materi tentang embriogenik pada beberapa varietas kedelai toleran terhadap kondisi hipoksia secara in vitro. Sumber yang saya ambil dari Jurnal Agroteknologi FPUSU Pol 5 nomor 3 Juli 2017 dengan EISSN nomor 2337/6597. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan dan identifikasi kalus embriogenik potensial pada beberapa varietas kedelai toleran terhadap kondisi hipoksia secara in vitro. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan dan Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia dari Maret 2016 sampai September 2016. Kedelai merupakan sumber protein nabati yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran akan kebutuhan protein berdampak pada kebutuhan akan kedelai terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Rata-rata, kebutuhan kedelai setiap tahunnya sebesar kurang lebih 2,2 juta ton biji kering. Akan tetapi, kemampuan produksi dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sebanyak 779.992 ton atau sekitar 33,91% menurut BPS 2013. Sedangkan berdasarkan ARAM 2 tahun 2014 baru mencapai 921,336 ton atau sekitar 40,06%. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan dan identifikasi kalus embriogenik potensial pada beberapa varietas kedelai toleran terhadap kondisi hipoksia secara in vitro. Untuk bahan penelitian, bahan yang digunakan meliputi bahan eksplan, biji kedelai yang diperoleh dari koleksi Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. Untuk varietas benih yang digunakan di dalam penelitian ini, yang pertama adalah benih kedelai varietas baluran, yang kedua gepak kuning, yang ketiga wilis. Dan bagian yang diambil dari kedelai ini adalah berupa kotiledon yang telah dipisahkan dari bagian embrio. Untuk alatnya, di sini yang pertama gelas ukur, yang kedua Erlenmeyer, yang ketiga cawan Petri, yang keempat batang pengaduk, yang kelima botol kultur, yang keenam alat-alat diseksi seperti scalpel, pinset, dan gunting, yang ketujuh laminar airflow kabinet, yang kedelapan timbangan analitik, yang kesembilan alat sterilisasi atau autoclave, yang 10 lampu spiritus, yang ke-11 penyemprot alkohol atau hand sprayer, dan lain-lain. Dalam penelitian ini dilakukan dua tahap. Yang pertama adalah tahap pembentukan kalus embriogenik dan yang kedua adalah tahap identifikasi kalus toleran genangan. Untuk jumlah ulangan, dilakukan 3 ulangan dengan jumlah perlakuan yaitu 9 kombinasi, jumlah varietas yaitu 3 varietas, di mana jumlah eksplan tiap tabung uji adalah 1 tanaman dengan jumlah seluruh eksplan sebanyak 27 eksplan dan jumlah seluruh botol yaitu 27 botol kultur, di mana jumlah sampel per botolnya yaitu 1 sampel. Untuk cara pembuatannya, yang pertama biji kedelai sebagai kultur eksplan direndam 50 menit, lalu direndam 30 menit dengan deterjen sambil digojok. Setelah itu dibilas dengan air mengalir sebanyak 3 kali. Selanjutnya dilakukan di LAFC yang sudah disterilisasikan dengan alkohol 70%. Eksplan yang sudah dibersih direndam dalam larutan fungisida di 10 mst 45 2 gram per liter. Kemudian digojok selama 30 menit. Kemudian dibilas dengan aquades steril minimal 3 kali. Lalu direndam kembali dalam larutan benlet. Kemudian digojok selama 30 menit. Untuk selanjutnya dibilas
lagi dengan Aquades steril minimal sebanyak 3 kali. Setelah itu expand direndam dalam larutan Clorox 10% selama 15 menit sambil digojok. Kemudian dibilas dengan Aquades steril minimal 3 kali. Expand direndam dengan larutan iodin selama 10 menit sambil digojok, kemudian dibilas dengan Aquades sebanyak 3 kali. Untuk penanamannya, expand dilakukan di LAFC yang telah disterilkan dengan alkohol 70%. Expand yang akan ditanam adalah Cotyledon kedelai. Expand yang akan dikulturkan ke dalam media tanam diletakkan di petri dish, di mana Cotyledon dipisahkan dari bagian embrio dan kulit arinya. Lalu pada setiap sisi Cotyledon dipotong sedikit pada setiap sisinya dan ditanam dalam posisi bagian Cotyledon yang melengkung bersentuhan dengan media. Di mana satu botol kultur terdiri dari satu expand. Botol kultur diletakkan di rak kultur di bawah cahaya. Untuk hasilnya, pertumbuhan kalus embriogenik. Data hasil pengamatan terhadap persentase expand membentuk kalus akibat pemberian beberapa jenis zat pengatur tumbuh dapat dilihat pada tabel pertama. Berdasarkan pengamatan terhadap persentase terbentuknya kalus terlihat pelakuan 2,4 D 10 mg per liter terhadap varietas Gepa kuning dan Willis telah mampu membentuk kalus pada umur 4 minggu setelah tanam dan 8 minggu setelah tanam. Kalus yang terbentuk umumnya berwarna putih kekuning-kuningan dan bertekstur variabel. Berbeda dengan perlakuan NAA dan IAA, pada tabel pertama terlihat bahwa tidak adanya expand Cotyledon pada tiap varietas kedelai yang mampu membentuk kalus baik itu pada umur 4 minggu setelah tanam maupun 8 minggu setelah tanam. Hal ini disebabkan karena zat pengatur tumbuh 2,4 strip D merupakan auksin yang mampu menginduksi kalus sebagai respon awal dari pertumbuhan expand. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusdianto dan Indrianto 2012 yang menyatakan bahwa respon awal expand terhadap 2,4 strip D adalah pembentukan kalus sebagai wujud dediferensiasi. Kalus merupakan massa sel yang tidak terorganisir yang awalnya merupakan jaringan penutup luka, di mana sel-sel yang pada awalnya dorman terdiferensiasi kembali. Nah, di sini adalah tabel yang dijelaskan tadi, di mana keterangannya untuk P1 adalah varietas baluran, yang P2-nya adalah varietas Gepa kuning, untuk P3-nya varietas Willis. Dan untuk bagian A1-nya adalah zat pengatur tumbuh 2,4 strip D 10 mg per liter. Untuk A2-nya adalah zat pengatur tumbuh NAA 10 mg per liter. Untuk A3-nya adalah zat pengatur tumbuh IAA 10 mg per liter. Nah, untuk kesimpulannya, varietas Gepa kuning dan Willis merupakan varietas yang lebih responsif terhadap pertumbuhan kalus embriogenik atas pemberian media, sedangkan varietas baluran tidak menunjukkan aktivitas pertumbuhan. Pemberian media dengan zat pengatur tumbuh 2,4 strip D 10 mg per liter terhadap expand Cotyledon kedelai telah mampu menunjukkan aktivitas pertumbuhan kalus embriogenik, sedangkan pemberian media dengan zat PTNA dan IAA 10 mg per liter lebih mengarah kepada pembentukan akar. Kombinasi antara pemberian media zat PT 2,4 strip D 10 mg per liter dengan varietas Gepa kuning menunjukkan pengaruh nyata terhadap peningkatan bobot segar kalus total, penurunan aktivitas enzim SOD dan POD. Sedangkan kombinasi pemberian media zat PT 2,4 strip D 10 mg per liter dengan varietas Willis tidak berpengaruh nyata terhadap seluruh peubah amatan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke perlindungan legal dan pendaftaran sumber daya genetik. Untuk dasar hukumnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Permentan OT 140/12/2006. Perlindungan dan pendaftaran sumber daya genetik dapat dilakukan dengan cara pendaftaran untuk
memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Permentan nomor 67/Permentan/OT 140/12/2006, perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir permohonan. Kepala Pusat Perizinan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dalam jangka waktu yang lambat 5 hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen dan memberikan jawabannya apakah menunda, menolak, atau menerima permohonan. Permohonan yang diterima sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin eksplorasi. Kebun koleksi atau tempat penyimpanan sumber daya genetik yang diselenggarakan oleh instansi perorangan atau badan hukum wajib didaftarkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Yang selanjutnya adalah pelepasan PUB dan PUL. Untuk memperoleh izin pengeluaran sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1, instansi perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir model 17 lampiran XPII disertai dengan keterangan. Yang pertama, nama dan alamat lengkap pemohon. Yang selanjutnya akta pendirian dan perubahannya, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, jenis wujud dan jumlah sumber daya genetik tanaman yang dikeluarkan, tujuan pengeluaran, ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang bersangkutan, lokasi asal sumber daya genetik, institusi di negara penerima sumber daya genetik, MTA yang sudah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, PADIA menggunakan formulir seperti formulir model 18 lampiran XPII, dan yang terakhir jangka waktu pengeluarannya. Yang seterusnya adalah perlindungan hak PPT dan PUB. Pelindungan hukum sumber daya genetik, tanaman pendaftaran dan pelindungan varietas tanaman atau sumber PPT, komoditas jumlah varietas tanda adaptar atau hak PPT, tahun tan pangan 409 dalam kurung 106, tan perkebunan 200 dalam kurung 166, tan hias 206 dalam kurung 7, tan sayuran 336 dalam kurung 23, tan buah 365 dalam kurung 23, tan rempah atau obat-obatan 32 dalam kurung 26, untuk jumlah keseluruhannya 1548 atau dalam kurung 328. Ya, yang terakhir adalah indikasi geografis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.